Pak Baskara tidak suka ketika tiba-tiba Reno dan Hana masuk ke dalam kamarnya dan menginterogasinya. Mereka yakin Pak Baskara mengetahui tentang laki-laki yang memakai gelang berbandul kepala kuda yang ada di lokasi saat Bu Farida dihabisi. Jangan bohong sama kami. Jadi kamu menuduh saya berbohong? Pak Baskara meminta Hana dan Reno untuk berhenti mencari tahu kalau mereka masih ingin selamat. Reno tahu bahwa Pak Baskara sedang mengancamnya dan Hana. Mereka bersikeras untuk tetap mencari tahu. Pak Baskara pun kesal dan secara diam-diam mengambil alat kejut listrik untuk melumpuhkan Hana. Hana jatuh pingsan. Reno marah, tetapi dengan cepat Pak Baskara mengambil pot bunga untuk dihantamkan ke kepala Reno. Lalu kemudian Pak Baskara menyeret tubuh Hana dan Reno ke halaman dan menyiramkan bensin ke tubuh mereka. Saya sudah bilang sama kalian, jangan campuri urusan yang kalian tidak pahami. Mereka syok dan memohon-mohon agar Pak Baskara tidak menghabisi mereka berdua. Pak Baskara tidak peduli. Dia tetap menyalakan korek api untuk membakar hidup-hidup Hana dan Reno. Saya sudah peringati kalian semua. Bu Intan datang dan berteriak agar Pak Baskara menghentikan keinginannya. Karena Pak Baskara tidak mau mendengarkan permintaan Bu Intan, Bu Intan pun mendorong tubuh Pak Baskara dengan sekuat tenaganya hingga Pak Baskara terjatuh dan kepalanya membentur pinggiran pot bunga. Viko, Pak Baskara jatuh pingsan. kenapa? Viko, Di malam hari ketika orang-orang sudah tertidur dengan lelap, Arina dan Viko masih tetap terjaga. Mereka gelisah dan sama-sama belum dapat memejamkan mata mereka. Arina terbayang-bayang wajah Viko dan begitu pula dengan sebaliknya. Setiap kali melihat sebuah barang yang pernah disentuh oleh Arina, Viko selalu teringat dengan Arina. Viko membuka lemari pakaian dan menyentuh sebuah gaun yang masih tertinggal. Viko teringat saat Arina mengenakan pakaian itu. Viko kemudian menutup kembali pintu lemari rapat-rapat. Viko menuju buffet dan memandangi foto pernikahannya dengan Arina. Viko kesal karena selalu terbayang-bayang wajah Arina. Viko pun menutup foto itu. Namun tak lama setelahnya dia kembali membukanya. Di sisi lain Arina memperhatikan cincin pernikahan yang melingkar di jari manisnya dan ingin melepasnya. Tetapi Arina mengurungkan niatnya. Arina kemudian pulang ke rumah Viko dan mencari-cari Viko. Betapa terkejutnya Arina ketika melihat Viko jatuh pingsan. Arina menemukan obat asam lambung di genggaman tangan Viko. Dengan susah payah Arina menyeret tubuh Viko hingga ke tepi ranjang. Dan akhirnya Arina berhasil menidurkan Viko di atas kasur. Tiba-tiba Viko terbangun dan meledek Arina yang akhirnya kembali ke rumahnya. Arina memperingatkan Viko agar Viko tidak GR. Dia pulang hanya untuk mengambil kotak peninggalan dari ibunya. Setelah itu Arina menyiapkan makanan pada Viko dan meminta Viko untuk segera memakannya. kamu harus makan. Kamu masak sendiri? Viko tidak boleh telat makan karena memiliki riwayat sakit asam lambung. Viko tiba-tiba begitu manja. Dia minta dibangunkan oleh Arina. Enggak lah, repot banget. Ayo bangun, makan. Tetapi ketika Arina ingin membangunkannya, Viko malah menarik tubuh Arina hingga Arina terjatuh ke dalam pelukan Viko. Aku satu-satunya tempat buat kamu untuk pulang. Bibir Viko juga menempel di jidat Arina. Mereka berdua sama-sama terkejut dan malu-malu kucing. Dan Arina pun terbangun dari mimpinya. Apaan sih aku pakai mimpi dia segala? Dia merasa kesal karena mimpi dicium oleh Viko. Arina mengusap-usap jidatnya dengan kasar untuk menghilangkan bekas ciuman Viko.